Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun diperingati. Berbagai macam kegiatan dilakukan untuk memperingatinya. Dalam video kali ini Uniama akan flashback bagaimana orang-orang terdahulu merebut kemerdekaan. Keinginan untuk merdeka. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 membuka mata orang Indonesia bahwa Indonesia juga harus merdeka selayaknya orang-orang di berbagai negara di dunia ini. Kemenangan itu menyadarkan Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa. Kita harus terbebas dari siapapun. Kemudian, telah lama tersiksa akibat penjajahan juga membuat orang-orang Indonesia ingin merdeka. Rasa senasib dan sepenanggungan juga menambah semangat. Persiapan kemerdekaan. Agar penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang ke Indonesia berjalan dengan lancar, maka pihak Jepang membentuk BPUPKI dan PPKI untuk mempersiapkan materi-materi untuk kemerdekaan Indonesia. Jepang berjanji akan menyerahkan kemerdekaan pada tanggal 17 September 1945. Ini disebut juga dengan Janji September. Namun sebelum janji itu terrealisasi, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki dan Hiroshima. Keadaan Jepang waktu itu benar-benar hancur luluh karena dua kota ini adalah dua kota yang sangat penting bagi Jepang, yaitu kota perdagangan dan pusat militernya. Nah, kesempatan ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia. Golongan muda pada waktu itu segera mendesak Soekarno dan Hatta agar kekalahan Jepang ini dimanfaatkan untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Karena kalau ini ditunggu-tunggu, takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi golongan tua, yaitu Soekarno dan Hatta, pada waktu itu tidak setuju dengan pendapat para pemuda ini. Mereka tetap bersikukuh akan menunggu Jepang untuk menyerahkan kemerdekaan sesuai dengan janjinya. Namun, pada kenyataannya Jepang adalah pihak yang sudah kalah dalam perang. Jadi, untuk penyerahan kemerdekaan rasanya adalah hal yang sulit untuk dilakukan oleh Jepang. Tetapi golongan tua tetap bersikeras. Akhirnya golongan muda menculik Soekarno dan Hatta agar tidak lagi mendapat pengaruh oleh Jepang. Mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di Rengas Dengkloklah Soekarno dan Hatta didesak agar segera memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya mereka setuju. Mereka sepakat kemerdekaan akan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Detik-detik proklamasi. Setelah naskah proklamasi selesai disusun di rumah Laksamana Maeda, maka pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat pukul 11.30 waktu Nippon, maka proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Penyebaran berita proklamasi. Untuk pertama kalinya, penyebaran berita proklamasi dapat disiarkan melalui radio. Pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat, seorang wartawan Radio Domei yang bernama Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B. Panelewen. Teks proklamasi tersebut diberikan kepada M. Wus yang merupakan petugas telekomunikasi di kantor berita Radio Domei untuk disiarkan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Berita tentang proklamasi ini diulangi terus setiap 30 menit hingga jam 4 sore saat Radio Domei berhenti siaran. Namun pada tanggal 30 Agustus 1945, Radio Domei ditutup oleh pihak Jepang agar tidak lagi membacakan berita tentang kemerdekaan. Selain radio, surat kabar juga dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan berita tentang proklamasi dan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, rakyat juga menuliskan kata-kata penuh perjuangan di setiap tembok-tembok dan dinding rumah mereka, juga di pagar-pagar, agar semua rakyat Indonesia mengetahui tentang berita proklamasi ini. Reaksi rakyat terhadap berita proklamasi. Rakyat menyambut dengan antusias berita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka turun ke jalan-jalan sambil meneriakkan merdeka. Semangat yang sangat tinggi ini juga mereka tunjukkan dengan berkumpul di lapangan Ikada dan meminta tugas kepada Soekarno agar diikutsertakan dalam mempertahankan kemerdekaan yang sudah diraih dengan begitu susah payah. Pilihannya hanya ada satu sekarang, yaitu merdeka atau mati. Respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 ternyata tidak diakui oleh Belanda. Belanda mengatakan bahwa kemerdekaan ini tidak sah karena diberikan oleh Jepang, begitu katanya. Padahal kita merebut kemerdekaan ini dengan penuh perjuangan, dengan mengorbankan nyawa, darah dan air mata. Tetapi hal itu tidak diakui oleh Belanda. Belanda ingin kembali menjadikan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Hal ini dia wujudkan dengan melakukan agresi militer. Belanda mulai melakukan penyerangan-penyerangan
di berbagai daerah di Indonesia dengan militernya secara agresif. Tetapi hal ini tentu saja tidak dibiarkan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia tidak mau lagi dijajah kembali oleh bangsa manapun di dunia ini, apalagi Belanda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia juga melakukan perlawanan. Seluruh rakyat sudah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan ini, dan kini saatnya untuk mempertahankannya. Pemerintah Indonesia yang baru terbentuk melakukan diplomasi dan melobi negara-negara internasional untuk mengakui kemerdekaan kita. Hal ini juga akan memperkuat adanya kemerdekaan ini. Rakyat Indonesia juga berjuang secara fisik dengan senjata seadanya. Bahkan sebagian ada yang melakukan perjuangan secara bergerilya. Hal ini dipimpin oleh Jenderal Sudirman bersama pasukannya. Dibandingkan dengan Belanda, secara militer bangsa Indonesia mungkin kalah. Namun semangat kita tidak pernah padam. Negara Mesir. Diplomasi dan lobi-lobi politik kepada dunia internasional yang dilakukan oleh para pemimpin Indonesia kala itu akhirnya mendatangkan hasil. Mesir segera menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Negara ini menyatakan mendukung sepenuhnya kemerdekaan Indonesia dan mengakui bahwa Indonesia sebuah negara yang berdaulat. Tentu saja pengakuan secara de jure yang diberikan oleh Mesir ini membawa angin segar untuk kemerdekaan kita. Karena salah satu syarat untuk menjadi sebuah negara yang merdeka adalah pengakuan dari bangsa lain terhadap kemerdekaan itu sendiri. Pengakuan inilah yang disebut dengan pengakuan de jure. Selanjutnya, kemerdekaan kita juga didukung penuh oleh negara Palestina. Negara Palestina memberikan pengakuan bahwa dia akan mendukung sepenuhnya kemerdekaan negara kita dan menjadi bagian dari orang-orang yang akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankannya. Kedudukan kemerdekaan Indonesia dan Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat semakin kuat dengan datangnya berbagai dukungan. Secara berurut, negara-negara internasional mulai memberikan pengakuannya secara de jure kepada Indonesia. Seperti yang dilakukan oleh Suriah yang ikut memberikan dukungan, kemudian Yaman, dilanjutkan oleh Lebanon juga memberikan dukungan. Seterusnya Saudi Arabia atau Arab Saudi. Lalu disusul oleh negara Vatikan. Nah, akhirnya PBB pun turun tangan melihat Belanda yang terus-terusan melakukan agresi militer terhadap pihak Indonesia, ditambah lagi dengan dukungan-dukungan dari berbagai negara internasional. Akhirnya PBB mendesak Belanda untuk segera menyerahkan kedaulatan kepada negara Indonesia. Tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949, Kerajaan Belanda resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat dan tidak dapat dicabut kembali.